Fantastic Four. Ini teasernya waktu itu kemarin ya, belum lama ini dirilis di San Diego Comic Con 2024 dan ini bikin heboh orang-orang yang pada datang ke sana. Ini emang panelnya Marvel rame banget tuh ya di SDCC ya. Dan salah satunya Fantastic Four ini emang bener-bener nge-reveal teaser, padahal kayaknya belum lama ini cast-nya diumumin ya, tapi udah punya teaser aja. Keren banget emang. Dan dari sini aja kita udah bisa ngeliat nih potensi storyline apa nih yang kira-kira bakal dibawa di film Fantastic Four yang sekarang udah punya judul Fantastic Four First Step. So bakal kita bahas teaser yang ada di SDCC kemarin. Gak usah lama-lama lagi, langsung aja bareng gue Rian. Let's explore this universe. Seperti biasa sebelum mulai, gue mau kenalin kalian t-shirt dari Zoot Lab. Nih, di belakang gue udah ada banyak t-shirt yang keren-keren. Linknya ada di deskripsi di bawah. Kalian tinggal cek aja, kalian pilih sesuai sama selera kalian. Pokoknya ada yang Marvel, DC, dan nanti bakal kita tambah lah pokoknya ya. Makanya kalau kalian mungkin pengen follow aja deh ya. Di marketplace kita ada di toko Oyen, toko Ijo. Pokoknya semuanya ada di bawah di link yang ada di deskripsi. Langsung ada ya, di check out. Nih salah satunya yang paling keren menurut gue. Oke, Marvel Studios akhirnya ngerilis secara eksklusif di panel Comic-Con SDCC kemarin teaser dari film Fantastic Four yang berisi konsep art, footage, dan detail baru untuk filmnya. Nah, teaser ini dibuka dengan shot 4:3 dengan narasi pria dengan gaya klasik yang bilang Future Foundation present special look Fantastic Four. Nah, ini tuh kayak teasernya dibikin seperti desain arsip, archive, dan dokumenter buatan si Future Foundation. By the way, buat kalian yang belum tahu, di komik Future Foundation ini adalah tim superhero yang dibentuk sama Mr. Fantastic dengan tujuan untuk melatih anak-anak muda dengan kekuatan super dan otak brilian, supaya mereka ini bisa ngasih solusi untuk masa depan dunia dan menciptakan masa depan yang lebih baik untuk semua umat manusia. Kelompok ini sendiri dibentuk setelah kematian dari Human Torch di event Annihilation dan setelah Mr. Fantastic kecewa dengan para ilmuwan di bumi yang nggak menggunakan ilmu pengetahuan mereka untuk kebaikan umat manusia. Tim ini sendiri terdiri dari beberapa superhero muda seperti Alex Power, Dragon Man, Molo Witong, Turk, Mick, Core, Bentley 23, RT Medics, dan Leech. Maybe di film ini Future Foundation bakal diadaptasi secara berbeda nih. Bisa jadi Future Foundation ini adalah organisasi pemerintah yang didedikasikan untuk ilmu pengetahuan dan teknologi, di mana organisasi inilah yang bakal memfasilitasi eksperimen dan juga misi dari tim Fantastic Four di sepanjang filmnya. Atau bisa juga organisasi Future Foundation ini justru terbentuk setelah apa yang terjadi di film Fantastic Four, di mana organisasi ini dibentuk untuk melanjutkan legacy dari Reed Richards dan keseluruhan tim Fantastic Four. Makanya dibuatlah teaser ini seolah kayak dokumenter atau arsip dari Future Foundation. Berikutnya di teaser ini dibuka dengan karakter Reed Richards yang diperanin sama Pedro Pascal. Yang di sini dia kayak lagi ngisi acara TV show Science untuk anak-anak yang berjudul Fantastic Science with Dr. Richard. Dimana acara ini kayaknya terinspirasi dari acara Bill-nya The Science Guy. Di TV show ini terlihat Reed Richards punya old accent pas ngajarin sains ke anak-anak, dimana Doi ngejelasin teori dengan bilang persamaan ini nggak cuma mengkonfirmasi alternate dimension, tapi juga memperjelas kalau bumi paralel ini eksis di bidang dimensi yang berbeda. Tapi ngelihat murid-muridnya yang bosan sama teori ini, Reed Richards langsung ngasih inisiatif buat nyalain prototype jet engine-nya dia dengan bilang siapa yang mau ngelihat big explosion, yang langsung ngebuat anak-anak ini auto excited. Dari sini kita tahu kalau Reed Richards ini punya pemahaman dan ilmu soal multiverse, terutama soal keberadaan universe di dimensi lain, walaupun ini ya mungkin masih sebatas teori yang dia pahami aja. Kalau ngelihat ke film-film MCU sebelumnya, kayak Doctor Strange 2 misalnya, di film itu kita ketemu sama Reed Richards, anggota tim Illuminati. Nah, Reed Richards ini aware banget soal keberadaan multiverse. Bahkan di markas mereka, ini dia udah tahu dan ngelompokin Earth di universe lain termasuk universe utama MCU. Bahkan dia juga yang ngejelasin ke Doctor Strange soal incursion yang mengancam dua universe dan bagaimana Dreamwalking Darkhold itu bisa menjadi pemicu dari hancurnya dua universe. Nah, kasus lain kita bisa lihat di film Deadpool and Wolverine. Di scene waktu Deadpool ini ketemu sama Johnny Storm ini sempat bilang kalau Reed Richards menyebut The Void sebagai tempat barang rongsokan metafisik di mana segala sesuatu yang gak berguna akan hilang sebelum dimusnahkan. Dan ini juga tempat TVA mengirim orang-orang yang tidak ramah dengan universe lain.
So, si Reed Richards di film Fantastic Four ini, dia punya teori soal bumi paralel. Terus si Reed Richards di Illuminati tahu soal Incursion. Dan Reed Richards-nya si Johnny Storm di Deadpool and Wolverine tahu soal The Void. Dari sini kita bisa simpulkan kalau semua varian Reed Richards ini terreveal kalau mereka ini punya pengetahuan soal multiverse. Dan gak menutup kemungkinan kalau mereka ini cepat atau lambat bakal punya akses untuk menjelajah multiverse. Even kalau kita nge-refer ke komik, Reed Richards sendiri kan punya track record yang panjang nih saat berurusan sama multiverse. Kayak salah satunya ada di storyline waktu si Reed dan tim Fantastic Four ini berpetualang ke Negative Zone. Nah, Negative Zone ini adalah sebuah dimensi energi negatif dan antimateri yang paralel berjalan dengan realitas bumi. Dimana di sana, Fantastic Four ini berhadapan dengan penguasa Negative Zone si Annihilus dan menciptakan portal inter-universe pertama di dunia. Terus juga ada storyline Empire Fantastic Four di mana Fantastic Four berpetualang ke Pocket Dimension buatan Grandmaster Casino Cosmico sampai di storyline Secret Wars di mana setelah Reed Richards mendapatkan kekuatan multiverse dari God Emperor Doom, Reed Richards ini menggunakan kekuatannya untuk menghidupkan keluarganya lagi sekaligus merestore keseluruhan multiverse yang hancur karena Incursion. Nah, Kevin Feige sama Matt Shakman mengkonfirmasi nih kalau Fantastic Four bakal muncul kembali di film Avengers Doomsday dan juga Secret Wars. So, dengan pengetahuan dan kemampuan Reed Richards untuk mengakses multiverse, ini bakal menjadi modal besar buat Fantastic Four untuk berperan di perang multiverse melawan Dr. Doom dan merestore universe yang hancur setelah aftermath dari kejadian yang akan terjadi di Avengers Secret Wars. Reed Richards dan variannya juga paham soal multiverse dan ini jadi bikin inget sama varian Kang, dimana di backstory yang di-reveal di series Loki dan di film Ant-Man and the Wasp: Quantumania, mantap. Diceritakan kalau di abad ke-31, varian Kang juga menemukan eksistensi dari multiverse dan ketemu sama alternate version dari dirinya. Awalnya mereka kerjasama buat nge-share pengetahuan dan teknologi untuk mengimprove timeline mereka. Tapi lama-kelamaan, para varian ini malah bikin onar di timeline mereka sampai memicu Incursion. In the end, para varian Kang ini mulai konflik satu sama lain dan muncullah si He Who Remains, which is dia ini ngebantai semua varian-variannya dan menjadikan Alliance sebagai senjatanya. Nah, hal yang sama mungkin bakal kejadian nih sama si Reed Richards di MCU, di mana varian Reeds dari berbagai multiverse somehow mungkin bakal ketemu dan kerjasama untuk memperbaiki multiverse. Apalagi kalau kita lihat di komik ada yang namanya The Interdimensional Council of Reeds, di mana ini adalah organisasi lintas multiverse yang terdiri dari varian-variannya Reed Richards yang di universe-nya sudah menciptakan teknologi interdimensional portal yang disebut dengan The Bridge. Organisasi ini sendiri dibentuk sama 3 varian Reed dari universe yang berbeda-beda yang masing-masing ini punya Infinity Gauntlet, di mana organisasi ini dibentuk untuk membuat multiverse menjadi tempat yang lebih aman dan damai dari bencana, bebas dari kelaparan, penyakit, dan juga terutama ancaman multiverse seperti kayak Galactus atau Dr. Doom. Moving on, di teaser ini, Reed Richards dan juga tim Fantastic Four kelihatan bersiap untuk melakukan misi eksplorasi luar angkasa dengan pakai baju astronot dan berada di fasilitas peluncuran. Kalau di komik dan film sebelumnya, misi luar angkasa ini sangat erat kaitannya dengan origin story tentang bagaimana Fantastic Four ini mendapatkan kekuatan mereka. Di komik diceritakan Reed Richards mengajak pacarnya Susan Storm, adiknya Susan, si Johnny Storm, dan teman lamanya si Ben Grimm untuk ikut dalam sebuah misi luar angkasa ilegal ke planet di sistem 44. Tapi pas keluar angkasa, mereka malah mengalami kecelakaan saat terkena badai kosmik, di mana radiasi ini akhirnya memutasi tubuh mereka dan membuat mereka punya kekuatan super. Si Reed Richards punya kekuatan tubuh elastis, Johnny Storm punya kekuatan terbang dan berubah jadi api yang bisa dia kontrol, terus juga Susan punya kekuatan mendeflect cahaya dari tubuhnya dan menjadi transparan, dan Ben mendapatkan kekuatan super strength dan durability dengan tubuhnya yang punya kulit batu. Setelah misi itu, Reed akhirnya membentuk tim superhero Fantastic Four dan membranding mereka sebagai keluarga superhero yang bisa menghadapi tantangan apapun. Sedangkan kalau di versi film Fantastic Four 2005, origin story dari kekuatan mereka ini bermula waktu si Dr. Reed Richards dan partnernya Ben Grimm berusaha untuk meyakinkan Dr. Von Doom, CEO dari Von Doom Industries, untuk mengizinkan mereka mengakses fasilitas space station-nya yang nantinya bakal digunakan untuk misi keluar angkasa untuk meneliti efek dari exposure awan energi kosmik di sampel biologi. Dr. Doom setuju dan akhirnya berangkatlah mereka, Reed bersama Dr. Doom dan juga timnya yang terdiri dari Ben, Susan, dan Johnny Storm. In the end, sama seperti di komiknya, mereka akhirnya kena badai kosmik yang akhirnya memutasi tubuh mereka dan membuat mereka punya kekuatan super. Matt Shakman, director dari film Fantastic Four yang baru ini, bilang kalau mereka nggak akan membuat origin story dari Fantastic Four di filmnya nanti. Instead, mereka bakal menceritakan bagaimana kisah Fantastic Four saat mereka jadi superhero.
So, detail misi eksplorasi luar angkasa yang jadi origin story dari Fantastic Four MCU kemungkinan bakal dapat porsi kecil nih di filmnya. Either mungkin dalam bentuk flashback atau mungkin mention-mention kecil di dialog antar karakternya nanti. So, kemungkinan yang dari kita lihat di teaser ini adalah bagian kecil dari backstory-nya mereka aja. Moving on, di scene lain kita bisa ngelihat gag antara si Dr. Reed Richards dan si Ben Grimm yang diperanin sama si Ebon Moff-Backrack, dimana saat mereka diinterview nih sama si wartawan. Si Reed ini bilang, best pilot in the world right here. Terus disambut sama Ben yang bilang, no, best looking maybe. Terus dibalas lagi sama Reed yang bilang, that one interpretation. Terus Ben ngerespon, that's the only interpretation. Dan si Reed yang akhirnya bilang, of course. Dari sini kelihatannya Ben masih punya confidence tinggi dan bangga sama mukanya. Which is, nextnya ini bakal jadi ironi, karena setelah dia terkena badai kosmik, wajah dan tubuhnya Ben ini bakal rusak dengan berubah jadi batu. For your info, Matt Shakman dan timnya sekarang sedang memulai tahap pre-produksi untuk film Fantastic Four dengan ngebuat banyak konsep art, pre-animation, VFX test, dan juga ngelakuin riset dengan menginterview ilmuwan supaya film ini bisa jadi lebih scientific dan logik. Terus interview ke animal expert dan survei ke padang pasir untuk mencari batuan yang cocok untuk nge-build karakter The Thing di filmnya nanti. Next thing di teaser ini, kita bisa ngelihat mobil canggih ciptaannya Reed Richards, Fantastic Car, yang terlihat terbang melintasi kota New York. Di komik, Fantastic Car ini diceritakan sebagai alat transportasi terbang yang digunakan sama tim Fantastic Four dalam setiap misi superhero mereka. Biasanya, Fantastic Car ini punya bentuk seperti bathtub terbang dan pesawat yang canggih. Tapi kalau di film ini, Fantastic Car-nya bakal mengambil bentuk seperti mobil Cadillac tua yang dimodifikasi dengan teknologi tinggi yang terinspirasi dari kartun The Jetsons. Fantastic Car sendiri sebelumnya juga sempat muncul di film Deadpool and Wolverine sebagai kendaraan yang dipakai sama Todd, anak buahnya Cassandra di The Void. Nah, kota New York yang kita lihat di sini adalah kota dengan nuansa retro future yang menggambarkan sebuah masa depan dunia di mana sudah mengadaptasi teknologi futuristik meskipun masih tetap memakai style retro di zaman itu yang old fashion dan klasik. Lebih tepatnya film ini bakal mengambil set di tahun 60-an atau 1969 di mana ini adalah sebuah era di mana ilmu pengetahuan dan teknologi sedang maju-majunya. Karena semua negara di dunia termasuk negara superpower kayak Amerika dan Uni Soviet sedang berlomba-lomba untuk menciptakan penemuan terbaik dan mencapai puncak tertinggi di dunia sains. Yang salah satunya adalah fenomena space race yang terjadi saat Badan Antariksa Amerika dan Uni Soviet berlomba-lomba untuk sampai duluan ke bulan. Ini juga lah yang sepertinya bakal terjadi sama Reed dan tim Fantastic Four nanti, di mana misi mereka ini adalah perwujudan dari ambisi pemerintah Amerika yang berusaha untuk menjadi yang pertama mengeksplorasi luar angkasa untuk mengalahkan Uni Soviet dan negara-negara lainnya. Dan dari sini aja udah bisa dipastikan kalau film Fantastic Four ini nggak berada di Earth 616 atau universe utama. Film ini berada di universe lain di mana jalan sejarah dan teknologi berjalan berbeda dengan universe utama yang kita kenal. Scene berikutnya nunjukin kita momen saat Susan Storm yang diperanin sama Vanessa Kirby dan Reed Richards ngajakin media dan petinggi pemerintah untuk room tour di Baxter Building. Which is, ini sepertinya terjadi setelah misi mereka selesai dan tim Fantastic Four sudah mendapatkan kekuatan mereka karena badai kosmik. Susan bilang, here's the kitchen. Dan ini disambut sama Reed yang langsung ngerangkul Susan dan bilang, we make a point to have family dinner once a week Sunday at 8. No matter what, we are all her. Nah, ini artinya intinya mereka tuh janjian pokoknya bakal ada family dinner seminggu sekali hari Minggu jam 8. Intinya gitu ya. Dimana sama kayak di komik dan di film sebelumnya, Reed Richards di sini nge-branding tim Fantastic Four sebagai keluarga superhero yang kompak. Ngelihat gestur mereka yang mesra banget, udah jelas kalau mereka ini bakal terlibat hubungan romantis dan lebih dalam dari itu mereka bakal nikah seperti di komik. Dimana keluarga Reed nantinya bakal punya 2 anak dan anaknya ini bernama Valerie Richards. Dimana Valerie ini punya kekuatan super intelligence dan juga anak keduanya ada Franklin Richards. Dimana si Franklin punya kekuatan super memanipulasi realitas. Scene lalu berpindah memperlihatkan kita shot dari tim Fantastic Four yang berjalan keluar dari Baxter Building. Dimana di sini terlihat mereka ini punya kekuatan super, terutama si Ben yang udah berubah jadi gede banget, udah jadi The Thing. By the way, yang belum tahu, Baxter Building ini adalah gedung di Madison Avenue, Manhattan yang jadi markas utama dan tempat tinggal dari tim Fantastic Four. Kalau di komik, gedung Baxter Building ini punya bentuk kubikal dengan banyak segmentasi di dalamnya. Dan kalau di film, ini based on konsep artnya, bentuknya agak sedikit beda dan lebih kompleks. Gedungnya ini punya bentuk setengah tabung dengan logo Fantastic Four di tengahnya. Dan di tengah halaman gedung itu ada sebuah pintu lingkaran bermotif kipas yang kayaknya bakal digunakan sama Fantastic Four untuk pintu keluar dan masuk kendaraan mereka kayak si Fantastic Car.
Well, tim Fantastic Four yang udah punya power ini kelihatan dari mereka yang pakai kostum astronot baru dan sepertinya bakal melakukan misi keluar angkasa lagi. Kalau kita kaitkan sama Reed di awal scene yang ngebahas soal parallel Earth dan alternate dimension, kemungkinan misi Fantastic Four yang ini nggak bakal fokus ke eksplorasi luar angkasa, tapi eksplorasi multiverse di mana Fantastic Four bakal pergi ke dimensi dan universe lain, mungkin negative zone ya kayak di komiknya. Dan ini yang bakal menjadi misi utama di film Fantastic Four nanti. Scene kemudian memperlihatkan kita Reed, Johnny, dan Ben Grimm yang ikut acara dating match di TV. Reed mungkin ngebantu Ben Grimm yang depresi dan minder gara-gara tampilannya dia yang jelek, jadi susah nih buat dapet cewek. Nah, di sini salah satu cewek yang ikutan acaranya akhirnya milih pria nomor 3, which is ya si Ben Grimm yang udah berubah jadi The Thing. Dan mungkin setelah si cewek ini ketemu Ben Grimm, dia bakal kaget setelah ngeliat tampilannya yang kayak monster batu. By the way, kalau di komik, si Ben ini juga punya pacar yang namanya Alicia Master. Alicia ini adalah gadis buta yang awalnya jadi anak buah dari villain Puppet Master. Satu hari Alicia ditugaskan buat menyusup ke tim Fantastic Four, tapi akhirnya dia berontak dan malah jatuh cinta sama Ben Grimm karena personalitinya Ben Grimm. Moving on, kita bisa ngelihat scene flashback yang nunjukin tim Fantastic Four sebelum mereka take off ke luar angkasa. Dan pas momen pre-check di sini, kita bisa ngelihat Susan yang ngerosting Johnny dengan bilang, "The last you heard was my baby brother Jonathan Storm and ladies, he is very single." Yang langsung ngebuat Johnny langsung cengok. Secara kalau kita lihat di film dan di komiknya, Johnny ini bisa dibilang memang playboy ya. By the way, Johnny Storm di sini diperanin sama Joseph Quinn yang jadi Eddie Munson di Stranger Things. Jadi udah bukan si Chris Evans lagi ya. Di scene berikutnya, kita akhirnya di-reveal dengan tim Fantastic Four yang akhirnya take off dengan roket yang terbang menembus sound barrier dan stratosphere. Kalau di komik, di misi awal Fantastic Four keluar angkasa, mereka ini terbang pakai roket Marvel 1 ciptaan Reed Richards dengan mesin hyperdrive dengan kecepatan yang melebihi cahaya. Dan teaser ini ditutup dengan nge-reveal judul baru dari Fantastic Four, yaitu Fantastic Four First Step. Nah, judul ini tuh kayaknya terinspirasi dari Neil Armstrong, astronot pertama yang pernah menginjakan kaki di bulan. Dan ini jadi metafora bagi tim Fantastic Four yang bakal mengawali langkah superhero mereka di franchise MCU. Finally, di trailer ini akhirnya nge-reveal kita Galactus yang ngelihat Baxter Building dari luar. Buat yang belum kenal sama Galactus, di komik awalnya dia ini diceritakan sebagai makhluk biasa dari planeta yang bernama Galen. Galen sendiri berasal dari Six Cosmos Multiverse yang eksis sebelum multiverse komik Marvel yang kita kenal saat ini. Nah, cerita Six Cosmos ini berakhir dengan Galen yang menjadi survivor terakhir dari multiverse itu, yang akhirnya dia ketemu sama entitas kosmik Sentience of the Six Cosmos. Entitas ini kemudian menggabungkan Galen dengan esensi Six Cosmos yang bereinkarnasi ke multiverse selanjutnya sebagai cosmic being yang bernama Galactus. Nah, sebagai cosmic being, Galactus dikenal sebagai pemakan planet dengan kekuatan kosmik besar yang selalu mengkonsumsi energi inti dari sebuah planet untuk mensustain kehidupannya. Di mana dalam perjalanannya, si Galactus ini selalu membujuk beberapa entitas sebagai pelayannya. Salah satunya adalah si Silver Surfer yang dikenal sebagai Herald of Galactus. Galactus ini diperanin sama Ralph Ineson yang sebelumnya juga berperan menjadi member Avengers di film Guardians of the Galaxy. Rumornya, Galactus ini makhluk yang unik seperti si America Chavez, di mana dia adalah Galactus satu-satunya di multiverse dan gak punya variant sama sekali. Galactus kemungkinan bakal kepancing ke bumi gara-gara misi Fantastic Four nih di luar angkasa. Dan ini kayaknya bakal melibatkan kehadiran dari Silver Surfer sebagai pelayan Galactus yang bakal ngelit Galactus ke bumi. Nah, Silver Surfer di film ini bukan versi cowok ya, tapi yang versi cewek yang diperanin sama Julia Garner. Kalau di komik, Silver Surfer wanita ini dikenal sebagai Shala Bal, love interest dari Norrin Red, Silver Surfer pertama yang setuju jadi pelayan Galactus supaya planetnya Zenla nggak dikonsumsi sama Galactus. In the end, planet Zenla akhirnya dimakan sama Galactus dan at some point, Shala Bal akhirnya mendapatkan kekuatan kosmik yang merubah dia menjadi Silver Surfer, di mana dengan kekuatan barunya, Shala Bal ini berhasil merestore kembali planetnya. Anyway, aftermath setelah Fantastic Four ini berhadapan sama Galactus, either itu kalah ataupun menang, kemungkinan besar bakal memicu Reed Richards dan tim Fantastic Four untuk pergi menjelajah multiverse. Dan mungkin ini juga ada kaitannya sama kemunculan Dr. Doom, si RDJ, di film Avengers Doomsday dan Avengers Secret Wars. Lebih lengkapnya mungkin kita tunggu aja official release ya dari Marvel Studios tentang teaser atau apapun itu yang tentang Fantastic Four ini, karena ini juga masih rekaman ya, diam-diam di SDCC yang kita bahas. So kita tunggu aja nanti lebih lengkapnya, dan mudah-mudahan di ini ya, di 23 ini bakal ada footage baru. So kita tunggu aja.
So itu dia yang bisa kita bahas dari teaser yang dimunculkan di San Diego Comic Con kemarin tentang Fantastic Four. Kalau kalian punya pendapat, teori atau apapun itu tentang teasernya, silakan kalian tumpahkan semuanya di kolom komentar di bawah dan kita diskusi rame-rame lah ya. And thank you udah nonton video ini. Jangan lupa untuk like video ini, subscribe sebagai bentuk dukungan kalian buat channel ini. Cari kita juga di TikTok, di Instagram karena kontennya beda banget di sana. Dan jangan lupa juga untuk cek-cek t-shirt kita, linknya juga ada di deskripsi di bawah. Dan akhir kata, sampai ketemu di video selanjutnya. Jangan lupa lakukan satu kebaikan hari ini. See you on the next video. Gue Rian, until next time, keep exploring the multiverse.